Hari ini 10 Februari 2025, kita minggu baru. Kita akan bahas untuk XAUUSD. Pertama seperti biasa teman-teman, nggak pernah berubah. Kita ngomonginnya dari daily-nya dia dulu, menggunakan Saxo. Di daily-nya teman-teman bisa perhatikan, ini saya hapus, biar teman-teman paham. Kita bisa ngeliat yang namanya previous daily high dan previous daily low. Salah satu level yang cukup menarik ketika kita ingin membahas suatu pair. Di Jumat kemarin teman-teman ingat dia highest-nya 2886.83 atau kita bisa bulatin ke 2887 lah, tapi saya 886 dulu aja. This one previous daily high. Previous daily low-nya berapa? Di 2852. So kalau kita turunin dia di 2852 untuk previous daily low. Untuk sekarang berarti dia bergerak dalam inner liquidity minggu kemarin. Ya, inner liquidity minggu kemarin. Ini kalau saya ganti jadi garis. Nah, teman-teman akan lihat potongan yang berbeda. Ya, kalian lihat di sini up, di sini bawah. Ini kalian lihat dari closingannya. Kalau saya paskan dengan harga-harganya, ini 2855 dan yang ini adalah di 28 berapa nih? Di 2867 harusnya. 2867. Saya balikin lagi. Artinya apa, teman-teman? Ini adalah pembentukan yang terjadi dengan tendensi dia potensial untuk melanjutkan bullishnya. At least dia bisa nge-retest 2886 ini kembali ya. Tapi nothing to be worried about, kita hapus dulu aja. Nggak penting juga dalam waktu yang bersamaan. Kita ngelihat apakah dia bisa nge-sweep habis. Apakah hari ini candlestick yang terbentuk adalah bullish seperti ini. Karena jika dia candlestick terbentuk bullish, apa yang terjadi teman-teman? Betul, dia sudah nembus all time high. Potensial dia tembus sampai 2900 terbuka lebar. Ya, tapi sekarang kita patok dulu aja. Jadi tendensi masih bullish, nggak berubah sampai kapan? Sampai candlestick merah dalam kayak gini terbentuk. Karena kalau dia merah signifikan seperti ini baru kita ada perubahan yang signifikan juga. Kalau nggak ada, hanya tektok terus naik bullish. Teman-teman perhatikan mulai dari 19 Desember up. Ini pertama kali dia breakout di bulan Januari, going up. Di sini triple bottomnya confirm di 20 Januari, going up. Di sini all time high-nya di break di 31 Januari. Selebihnya dia terus going up dalam proses price discovery. Ya. Jadi tendensi still bullish, kita akan melihat momentum untuk entry-nya dalam time frame yang lebih rendah. Kita balik ke Ohanda kita ngomongin di H4 kita ngomonginnya naked chart. Secara naked chart tentu teman-teman bisa perhatikan di sini terjadi perlambatan. Ini hari Rabu up, mulai lambat walaupun dia taking liquidity ini, tapi mulai lambat dan apa yang terjadi? Drop. Up kembali, lambat lagi. Ini liquidity paling besar dia tarik. Dari mana nih teman-teman? Tentu dari NFP, drop kembali. Lalu sekarang dia nge-retest. Ini kalau selesai ganti jadi garis. Dia sebenarnya lagi nge-retest level yang sama 2873, 2874. Ya, di mana level ini kemarin ini terus nahan. Kesannya ada seller yang kuat. Ya, kesannya ada seller yang kuat di sini. Yang apa? Yang mempertahankan agar gold ini nggak lebih tinggi. Jadi ada yang mungkin sudah fokus take profit, ada juga yang sellernya sudah mulai masuk dan lain sebagainya. Ya, tinggal kita tunggu aja what will happen. Apakah dia akan going up strong atau dia akan mengalami penurunan yang signifikan. Nah, kita ngomongin dia satu area tempat kita akan menjalankan entry trade-nya kita. Beberapa level akan saya hapus biar teman-teman nggak gitu pusing. Beberapa level akan saya hapus. Ini kalau salah teman-teman perhatikan, saya anggapan aja kita mencari selling position. Tentu kita sekarang sudah ketemu ada beberapa selling position. Tentu di sini di shadow resistance paling atas sama pembentukan closingan terakhir di bawahnya. If I take Fibonacci retracement, swing high to swing low. 79 ada di berapa teman-teman? Iya betul, 2879, 2881 ini ya. Kalian bisa ngelihat 618 di harga sekarang. 2873913. Ya. Artinya apa? Sebenarnya 2873 ini teman-teman bisa manfaatkan buat sell scalping sebenarnya. Ya, itu satu dulu. Seandainya dia nggak berhasil break kan tentu dia akan drop kembali. Kita cek from below levelnya 79 dari 2858. Ya, sebenarnya di base ini sih. Nanti saya akan jelaskan ke kalian. Oke, pertama sell terdekat di mana? Iya, ini teman-teman, sell paling dekat. Sell scalping only. Kenapa sell scalping only? Karena dia nge-retest untuk nutup fair value gap. Ini ada gap. Walaupun ini tadi gapnya nutup di hari Senin ini, Senin jam 8 pagi tadi dia nutup. Tapi di sini still a gap yang mempertahankan untuk dia tidak bergerak lebih tinggi lagi. So, kalau misalnya saya bisa confirm, it's around this level. Jadi 2873-an, ya 2873 sampai ke 2875. Ini kalau kita ngeliat the highest levelnya kan di 2876.740. Jadi menurut saya 2873, 2875 possible teman-teman entry sell for scalping only, looking for optimal profit 5-10 pips. Ini kalau saya turunin ke M5, supposedly kalian akan ngeliat hal yang sama. This one. Ya. Dan teman-teman ingat, seandainya ini dihajar, seandainya 2875 atau 2876 ini dihajar satu candlestick momentum,
momentumnya seperti ini semisal. Ini kan sebelumnya juga base nih, up, terus dia bikin base. Terus diajar sekali going up. Di sini juga sama, base, hajar terus going. Makanya saya bilang, ini potential sell tapi sebatas sell scalping. Kenapa? Karena sekalinya dia hajar, maka next stopnya dia akan nge-retest area high risk-nya kita. Makanya saya bilang, apakah ini bisa di entry? Bisa, untuk sell scalping only, 7375. Trade on lower time frame, pastikan 73-nya still strong, 75-nya still strong, teman-teman bisa abuse mungkin 1-2 kali. Dan harapannya apa? 5-10 pips dikasih bonus, misalnya tiba-tiba candlestick-nya merah drastis gitu. Anggap merah drop signifikan kayak gini. Merah drastis ini hitung sebagai bonusan. Karena dia nge-retestnya kemana? Base bawah. Base ketika dia berhasil break ini. Di M15. Ya, jadi patokannya sebatas sell scalping. Itu di M15, di M5 teman-teman juga sudah bisa lihat. Sekarang untuk sell high risk di mana? Sell high risk pertama saya akan ada di sini teman-teman. 2879 sampai ke 2881. Sell high risk pertama saya. Ini akan menjadi sell high risk pertama saya yang menurut saya will be better kalau misalnya kita bisa nantikan pergerakannya ke sana. Selama 479-nya nggak di breakout. Apakah ini bisa nge-sell di atas ini? Broku 2886 ini nanti aja kita bahas. Karena kita tinggal tunggu momentum satu candlestick yang ngehajar ke atasnya. Ya. Jadi ini sell scalping terdekat 7375, trade all time frame only. Kalian paham cara scalping, kalian sudah saya jelaskan tadi gimana. Untuk next-nya high risk 7981 selama 79-nya nggak di breakout di H1. Hanya 2 ini aja zona sell-nya sekarang. Buy position di mana? Saya kan ganti jadi garis, teman-teman bisa perhatikan di level. Ini nahan untuk closingannya. Dia nggak pernah closingan lebih bawah daripada 2860 ya. Teman-teman bisa perhatikan, dia nggak pernah closingan lebih bawah daripada 2860. Walaupun ada tarikan maut di sini sampai 2853. Kalian bisa perhatikan. Tapi always closing di 2860 sebelum akhirnya candlestick momentum pergerakan naik di pagi tadi waktu opening candlesticknya. Artinya apa? 2860 ini bisa dijadikan patokan. Ini kalau saya naikin 2862, 2860 ini bisa dijadikan patokan buat entry buying position. Selama 62-nya nggak di breakout. Simpelnya gitu. Ya, selama 62-nya nggak di breakout. Ini adalah buy pertama. Buy keduanya akan ada di mana? Jauh lebih bawah teman-teman. Perbedaannya 100 pips. 5048. Ya. Jadi usah kalian tanya, untuk level saya akan entry cukup lumayan jauh this one. Jadi pertama dia nge-retest this level 62 60 selama 62 nggak di breakout dan nanti dia nge-retest di 50-an ini. Patokannya saya. Jadi untuk dua area buy saya 62 60 tuh buy high risk. Ya, 6260 adalah buy high risk-nya saya selama 62 nggak di breakout. 5048 adalah buy high risk yang kedua selama 50 nggak di breakout di H1, masing-masing di H1. Untuk zona buy medium risk yang nggak terlalu mikir, jauh sama seperti kemarin, tidak berubah zona medium risk-nya saya. Ya, yaitu 7727, 74, 2772. Jadi kalau misalnya kalian tanya dari harga sekarang itu 1000 pips turunnya, teman-teman. Yang misalnya ada dia ngasih penurunan yang signifikan sampai 1000 pips, medium risk saya di sana. Sampai nanti saya ubah kembali ke depannya. Ini beberapa level yang nggak penting-penting, saya hapus-hapus dulu aja. Yang sudah kelewatan ya. Karena kita sekarang sudah ngomongin di level-level yang baru. Gitu. Kalau misalnya saya ganti this one menjadi garis, potensial apakah dia bisa untuk nge-retest, makan di area yang lebih tingginya, terbuka lebar tentu. Jadi kita let's see aja what will happen, semoga ada rezekinya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kembali sell scalping 7375, 8 sell high risk saya 7981 selama 79 nggak di breakout. Paling kalau misalnya dia makan-makan di area shadow resistance ini, kita bisa ngelihatnya pas nanti di siang hari mungkin di London session. Lalu buy terdekat 6260 selama 62 nggak di breakout di A1, 5048 selama 50 nggak di breakout di A1, dan 7274 itu medium risk-nya saya tanpa ada reason tanpa ada catatan-catatan tertentu. Ya. Tanpa ada perubahan yang signifikan di dalam market, pergerakan masih akan melambat. Mungkin teman-teman bisa ngelihat momentum atau volatilitas yang akan berubah. Tapi menurut saya setelah dia dari NFP, teman-teman kemarin sudah ngeliat hasil data NFP-nya. Kemungkinan besar pada saat ini yang ditunggu adalah hasil data dari CPI. Untuk apa ya? Untuk bisa mengetahui kemana atau arah ke depannya dari gold itu sendiri. So let's see what will happen. Semoga ada rezekinya buat teman-teman di hari ini. Pastikan kalian sudah paham dan sesuaikan lagi dengan trade yang kalian jalankan. Mapping ini akan saya share di dalam Growcount, nothing to be worried about ya teman-teman Growcount. Karena saya pastikan selalu share gambarannya termasuk juga nanti videonya. Untuk teman-teman di publik, nanti kalian bisa tonton ulang videonya. Videonya pasti akan saya upload juga di dalam YouTube.